Ya Pak, terima kasih. Sudah terlihat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oke, Firman. ya. Selamat sore anak-anak semua. Sore, Pak. Sore, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Tidak ada yang Pak. sakit kan ya? Ada. Oke. Silakan untuk apa? Pak Hafid Effendi untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran ya. Baik, Pak Firman. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, kita berdoa dulu semoga dalam belajar kita nanti diberikan kemudahan dan manfaat dari belajar fisika ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah Pak Firman. Ya, terima kasih Mas Hafid Hendi. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak mau cek kehadirannya dulu. Sudah berangkat semua hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Pak Mas Andi ada? Mas Adi ada Mas Adi? Hadir, Pak. Adi, ya, oke. Yang lain sudah di semua ya? Oke. Untuk hari ini Pak Firman akan menjelaskan materi tentang gelombang elektromagnetik. Ya, sebenarnya ini pertemuan kedua kita. Pertemuan pertama kemarin kita sudah sudah belajar tentang materi gelombang elektromagnetik, ya, mulai dari sifat, ya, spektrumnya dan manfaatnya. Oke. Nah, sebelum Bapak mulai nih, biar Bapak fresh ya, biar fresh. Bapak mau main tebak-tebakan nih. Karena dari kemarin sudah yel-yel ya, semangat. Nah, ini untuk memotivasi supaya kita belajarnya lebih semangat lagi di sore hari ini. Nah, Bapak punya 2 tebakan. Ya, ini gambar yang pertama. Ini masih terkait fisika pastinya ya. Ada yang tahu nggak yang dimaksud gambar ini apa? Silakan yang bisa jawab siapa? Belum ganti gambarnya, Pak. Oh, belum ganti. Itu gambar orang tidur di mana, Pak? Gambar orang belum ya? tidur. Nah, Belum. oke, benar. Saya ulang lagi. Sudah kelihatan anak-anak? Oh, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, oke. Gambar yang pertama, ada yang bisa nebak nggak? Ini kata apa? Radiasi matahari, Pak. Ya, oke. Benar. 100 untuk Mas Adi ya. Jadi, kita hari ini menyangkut dengan kata yang saya tebakan ini, yaitu kita belajar tentang radiasi matahari ya. Itu contohnya, tapi khusus umumnya adalah radiasi elektromagnetik. Oke. Satu lagi. Oke. Ada yang tahu gambar yang kedua ini? Katanya apa? Teori apa itu, Pak? Teori ikan sih. Teori Ikan tapi ada gambar negara mana itu? gambar mana, Pak? Negara mana itu, Pak? Gambar Inggris ya, Pak? Inggris. Ya, Inggris. bahasa Inggrisnya ikan. Bis. Oh, teori Fish. fisika. Ya. Teori fisika. Fisikal. Teori fisikat. Ya, benar, teori fisika ya. Sudah benar-benar semua. Oke, ya mulai agak matanya itu ya, sudah seger lagi ya. Oke. Iya, Pak. Ya, oke, itu tebak-tebakan dari Pak Firman. Biasa kalau Pak Firman ngajar ngasih tebak-tebakan, nggak sekilas saja. Oke, kita ingat lagi ya untuk pertemuan sebelumnya, seperti yang Pak Firman tadi sudah bilang bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana bentuk spektrum gelombang elektromagnetik ya, yang terdiri pasti dari 2 komponen penting ya. Ada apa yang tahu? Ada yang tahu komponen Lupa, penting? Pak.
Lupa. Oke, Pak Ivan ingatin ya. Jadi ada panjang gelombang dan frekuensi ya. Gitu ya. Jadi berhubung terbalik ya. Semakin besar panjang gelombangnya, frekuensinya semakin kecil. Tapi kalau panjang gelombangnya semakin kecil, frekuensinya semakin besar. Kemudian sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Ada yang ingat nggak? Ada, Pak. Memerlukan Ya. medium, Pak. Ya, benar ya. Melambat tanpa Berupa memerlukan gelombang medium. transversal, Pak. Ya, benar. Gelombang transversal ya, dan kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kemudian manfaat gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari, ada yang tahu nggak? Masih ingat Banyak, kemarin? Banyak. Tadi di Contohnya di cover tadi, Pak. Pakai HP, di Pak. cover. Oh, Ya. HP ya, MRI, Mbak Anita. MRI. MRI, Ya. ya. Oke, untuk ngecek ya kesehatan tubuh. Oke, itu sekilas saja tentang pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah, jadi melalui kegiatan pembelajaran ini, ya, kalian semua anak-anak bisa diharapkan memahami bahaya radiasi. Lah, kemarin kan kita sudah belajar tentang manfaatnya nih. Nah, yang tanda tanya apakah ada efek negatifnya enggak lah. Nanti kita pelajari itu ya bareng-bareng. Kemudian melalui pembelajaran peserta didik diharapkan mampu memahami fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatan dalam teknologi dan dampaknya pada kehidupan. Oke. Nah, sekarang ya Pak Firman kasih sebuah gambar atau foto ya. Nah, ada yang tahu ini? Ini mas-masnya kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Alek. Ya, Kayak Pak Alek Mas gitu. Adi. Kayak Pak Alek ya? Oh iya. Apa saya ngambil dari Facebooknya Pak Alek ya? Oh iya. Mas Alek ya, oke. Ada yang tahu ini? Mas Adi bisa jawab nggak kenapa itu masnya tutup kepalanya? Iya. Karena Panasan, ini, Pak. Pak, menghindari radiasi, Pak, dari sinar matahari. Sinar matahari. Emang yang dirasain apa kalau kita berada di bawah sinar matahari, Mas Adi? Atau yang lainnya? Coba Juan Mas Adi terus. Yang lainnya siapa yang mau jawab? Panas, Pak. Oh ya, Mbak Endah gimana? Panas ya? Panas. Oke. Iya. Terus lama-lama pusing nggak Mbak Endah kalau kelamaan? Iya, betul. Pusing Lama-lama ya? pusing, Apa? Pak. Iya, apalagi pas upacara ya, bisa pingsan ya anak-anak ya. Oke, itu salah satu adalah efek dari radiasi elektromagnetik ya. Oke. Terus yang kedua ini termasuk namanya cahaya apa ya? Sinar matahari itu? Ada yang tahu? Tampak. Cahaya tampak. Ya, oke. Lanjut berikutnya. Ya, oke. Nah, dari sinar matahari ini, kemudian Bapak ambil gambar itu ketika tembus ya, masuk ke dalam sebuah prisma itu. Nah, apa yang kalian lihat itu? Dari sinar matahari itu tembus ke sebuah prisma Pelangi, itu Pak. bagaimana? Pelangi, Pak. Pelangi, Pelangi. ya, oke. Iya. Pelangi ya, Pelangi di mata Nah. Bapak. pelangi di matamu, oke. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Sorry biar semangat ya, ya kita. Iya. Luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi dari sinar matahari yang monokromatik itu menjadi polikromatik ya. Mejiku hibiniu ya. Warna pelangi. Oke, itu tercipta. Satu lagi. Nah, ini ada yang tahu nggak? Sinyal HP, Pak. Sinyal HP. Gimana Radiasi. Mbak Anita sinyal HP? Ada radiasinya Pak Radiasi. HP itu? Iya. Ada, Pak. Ada. Gimana kalau lama pegang HP pusing gitu? Ya. Makanya Mbak Anita jangan sering main HP kalau di kelas ya. Enggak kok, enggak sering kok, Pak. Kalau lagi videoin Bapak aja, saya pegang HP-nya. Aduh, ya, oke. Itu Ya, Bu ya. Anita mulai. Jadi wanita Ya. itu, Pak. Ya, Wanita. yang penting jangan dimasukin TikTok ya, nanti jadi FYP ya. Aduh, bahaya ya. Oke. Biar viral katanya. Iya, biar viral. Oke. Nah, itu adalah sedikit ya pengetahuan kita tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum kita masuk ke intinya Pak mau kasih lihat video terlebih dahulu ya. Pak hentikan berbaginya.
Oke, sudah terlihat? Belum, Pak. Halo Sobat Detek, saat ini Sudah. masyarakat mungkin tidak bisa lepas dari genggaman ponsel ataupun smartphone. Padahal Sudah belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah terdengar. polusi dari radiasi elektromagnetik dari ponsel ini sering diklaim berbahaya loh Sobat Detek. Polusi elektromagnetik adalah suatu efek radiasi yang terpapar terus-menerus dan berasal dari peralatan elektronik yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik di sekitaran kita. Ternyata ponsel, router wifi, peralatan bluetooth, televisi, oven, dan lain sebagainya bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik loh Sobat Detek. Semenjak munculnya gelombang yang ditransmisikan radio ini, banyak perangkat-perangkat yang bekerja dengan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini merupakan suatu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah pula panjang gelombang dari energi yang dihasilkan dan semakin tinggi frekuensinya. Paparan dari gelombang elektromagnetik yang terlalu sering bisa menyebabkan sakit kepala, insomnia, dan kecemasan yang meningkat. Penggunaan gadget yang terlalu sering pun bisa membuat kita terlalu nyaman dan jadi kurang memperhatikan kesehatan loh Sobat Detek. Karena itu, jangan lupa berinteraksi dengan teman di dunia nyata. Sering-sering juga beraktivitas di luar ruangan tanpa gadget, makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, dan tidak bermalas-malasan. Lebih baik, gunakan alat elektronik seperlunya saja untuk mengurangi paparan gelombang elektromagnetik dan menjaga kesehatan kita ya Sobat Detek. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai bahaya polusi elektromagnetik. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, sudah ya? Tadi udah menyimak videonya, anak-anak? Sudah Pak Firman. Oke, sudah. Nah, Pak Firman bagikan lagi. Ya. Nah. Oke, berikutnya ya. Tadi setelah banyak sekali tayangan, ada gambar, ada video tentang bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, kita ke inti untuk pelajaran hari ini yaitu kita akan diskusi bareng-bareng ya. Nah, biar rapi ya, biar nggak sendiri-sendiri ya. Jadi Pak Firman bagi kelompok nih ya, ada 3 kelompok ya. Kelompok 1 ada Mas Adi, Mbak Endah, Mas Koprim, dan Mbak Dina. Ya, kelompok 2 ada Mas Alex, Mbak Eri, Mas Hafid, dan Mbak Vivi. Kelompok 3 ada Mbak Anita, terus Mbak Ferisa dan Mas Hafid. Oke ya, silakan mulai berkelompok dengan teman sekelompoknya ya. Baik, Pak. Baik, Ya, Pak. oke. Baik Pak. Ya. Oke, sudah ya? Dah. Nah, oke. Kemudian setelah dibagi kelompok, nah sebagai bahan diskusi, ya nanti Pak Firman kasih bahan ajar gelombang elektromagnetik. Nah, silakan kalian bisa scan QR code yang sudah muncul di layar kalian. Sudah muncul belum QR code-nya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Nah, ya, nanti bisa di-download ya di smartphone kalian. Kalian kan seneng main HP tuh ya. Jadi Pak Firman kasih bahan ajar ya. Oke, kemudian nah, untuk lembar diskusinya bisa kalian juga scan ya. Atau kalau sekiranya bingung isinya, nih Pak Firman sudah nyiapin
hard file-nya, Pak Firman bagi masing-masing kelompoknya ya. Oke, Pak Firman bagi nih. Oke, sudah dapat semua ya. Oke. Nah, untuk tampilan LDPD-nya ya bisa kalian lihat ya di yang sudah Pak Firman bagi. Ya. Oke, jadi ini lembar diskusinya ya, nanti ditulis kelompoknya, kelompok berapa, nama anggotanya siapa, kelas, hari, dan tanggal. Nah, ini dampak radiasi elektromagnetiknya ya. Nah, di situ ada fenomena sekilas ya, tentang HP ternyata memiliki gelombang elektromagnetik ya, yang dengan sejenis dengan radioionisasi ya, walaupun dinyatakan masih aman, tapi kalau kita sering-sering pakai HP terus-menerus, ya itu bisa menyebabkan berbagai masalah di kesehatan tubuh kita. Oke, nah kemudian di situ ada yang harus kalian jawab ya, diskusikan bareng-bareng. Di sini ada 4 gambar sudah Pak Firman sediakan ya, A, B, C, dan D. Ya, kemudian ada 3 pertanyaan ya menyangkut gambar di atas, dan hasilnya Pak Firman ingin hasil diskusi kalian bisa menjawab fenomena yang tadi, HP apakah benar radiasinya bisa berbahaya bagi tubuh kita apa enggak ya. Oke. Nah, kira-kira sudah paham belum penjelasan dari Pak Firman? Ya, Pak. Ya, kalau sudah ya silakan mulai berdiskusi. Pak Firman kasih waktu 10 menit ya. Oke, Baik, mari Pak. berdiskusi pertama. Ya, oke. Yuk kelompoknya yuk. Ya, sambil Pak Firman keliling ya. Oke Pak Firman. Pak Firman ke kelompok 1 ya. Ada Mas Adi, Mbak Endah, Mas Kopim, dan Mbak Dina. Ya, sudah jawab pertanyaannya mana kira-kira? Ada kesulitan nggak? Mbak Endah, ada kesulitan? Mas Kopim? Wah, ini diskusinya mengasihkan sampai Iya. saya Lagi lewat. serius nih Pak diskusinya. Oh, serius ya. Oh, Ya. iya. Kelihatannya orang-orangnya serius semua ya ini ya di sini ya. Oke, nggak apa-apa ya. Pak Firman lanjut ke kelompok 2. Ada Mas Alek, Mbak Eri, Mas Hafid, dan Mbak Vivi. Gimana? Sudah mulai berdiskusi? Sudah ada yang sudah dijawab belum? Sudah Pak. Ini Oke. dicatat Mbak Vivi Pak. Oh ya, dicatat Mbak Vivi ya. Mbak Vivi yang tulisannya bagus pasti ya. Enggak, Pak. Ya. Oke. Diapit males nulis, Pak. Oh, jangan kayak gitu. Nanti gantian ya nulisnya ya. Oke. Kemudian bahkan lanjut ke kelompok 3 ini yang cuma bertiga toh. Ada Mbak Anita, Mbak Verisa, sama Mas Afid Nur. Dan ini ketuanya Mbak Anita ya. Gimana Mbak Anita? Sudah sampai mana? Alhamdulillah Pak, ini tinggal kurang 1 aja. Oh ya, oke, sip, bagus ya. Oke, 5 menit lagi ya. Oke, silakan diselesaikan. Nanti kalau sudah, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, nah Pak Firman bagilah biar adil ya. Di situ kan ada 3 pertanyaan ya. Oke, pertanyaan pertama mulai dari berdasarkan gambar yang kamu amati, berikan pendapatmu tentang sumber radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, nanti yang mempresentasikan itu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ada kelompok 1 ya, kelompoknya Mas Adi sama Mbak Endah, Mas Kopim, dan Mbak Dina. Oke, kemudian pertanyaannya ketiga, berdasarkan gambar yang kamu amati, berikan pendapatmu tentang bahaya radiasi gelombang elektromagnetik bagi tubuh kita. Ya, jadi dari 4 gambar itu kira-kira apakah berbahaya apa enggak ya? Kalau bahaya dijelaskan sekilas saja, sedikit aja. Itu kelompok 2 ya, ada Mas Alek, Mbak Eri, Mas Hafid, dan Mbak Vivi. Ya. Dan yang terakhir kelompok yang ketiga, kebagian pertanyaan yang pada kehidupan sehari-hari ya, kita kan tidak terlepas dengan penggunaan HP.
Nah, di genggaman kita. Menurut kamu bagaimana sih cara yang agar kita meminimalkan bahaya radiasi bagi kesehatan tubuh kita? Ya, nanti di kelompok ketiga silakan menjawab pertanyaannya. Oke, 1 menit lagi. Nah. Oke. Ya, selesai ya. Oke, silakan kita untuk lanjut berikutnya, yaitu adalah presentasi kelompok ya. Oke, silakan maju ya, kelompok yang pertama. Ya, siapa yang mewakili kelompok pertama? Saya, Pak. Ya, silakan. Mbak Endah. Iya. Oke, Pak. Itu ya yang tadi pertanyaan pertama ya, Pak. Berdasarkan gambar yang kamu amati, berikan pendapatmu tentang sumber radiasi gelombang elektromagnetik. Oke, dari hasil pengamatan kelompok kami, sumber radiasi gelombang elektromagnetik terbagi menjadi 2, Pak, yaitu sumber radiasi secara alami dan buatan. Contohnya, kalau yang alami itu reaksi pada inti matahari yang menghasilkan cahaya tampak dan sinar ultraviolet. Oke, ya. Sudah ya? Oke, terima kasih Mbak Endah untuk yang pertama. Oke, kemudian kelompok yang kedua, siapa yang mau presentasi ke depan? Pak. Ya, silakan Mbak Vivi, yang tulisannya bagus. Ini Pak, apabila terjadi lubang ozon di sinar UV, khususnya UVB yang memiliki panjang gelombang 290 nanometer yang menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, mengubah molekul DNA, dan bahkan jika berlangsung secara terus-menerus dalam jangka lama dapat memicu kanker kulit, Pak. Oh ya. Terus ada radiasi HP, Pak. Radiasi handphone dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang ingatan. Pemakaian HP juga bisa menyebabkan kanker otak. Beberapa efek negatif yang dapat muncul sebagai akibat radiasi HP antara lain kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, gangguan tidur, dan perubahan aktivitas otak, Pak. Ya, oke. Lanjut, gambar yang ketiga itu gambar orang lagi ngelas ya, Pak? Iya, betul. Kalau orang lagi ngelas itu menghasilkan cahaya yang terang, lebih terang dari sebuah lampu neon ataupun lampu blitz pada kamera. Karena bagi mereka yang pertama kali berhubungan langsung dengan dunia las, mereka akan mengalami rasa sakit pada mata mereka. Efek sakit pada mata setelah berurusan dengan mesin las disebabkan karena otot pada mata yang kaget melawan kuatnya sinar las melebihi batas toleransi cahaya pada mata, sehingga mata bisa iritasi. Terus gambar yang D itu gambar MRI ya, Pak ya? Ya, MRI. Ya, MRI itu menggunakan sinar gamma, Pak. Sinar gamma ini dapat dengan mudah menembus penghalang yang dapat menghentikan partikel alfa dan beta, sehingga kulit dan pakaian. Sinar gamma dapat menembus tubuh manusia sepenuhnya ketika sinar ini melewati tubuh. Mereka dapat menyebabkan ionisasi yang merusak jaringan dan DNA. Secara sederhana, pada dosis yang rendah, sel tubuh yang terkena paparan radiasi masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri dalam waktu yang bisa dikatakan tidak lama. Ya, oke. Terima kasih Mbak Vivi. Sama-sama, Pak. Oke, sangat gamblang dan jelas. Oke, terakhir kelompok 3. Silakan siapa yang mau presentasi? Mbak Anita, biasanya ya yang sering maju ya. Ya, Pak, kita mau maju semua, Pak, bertiga. Oh ya, boleh. Ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, saya sebagai moderator dan ini kelompok kami ada Ica dan ada Hafid. Hafid, ya. Silakan teman-teman, ini hasil dari presentasi saya buat di Canva. Boleh saya tampilkan, Bapak? Boleh, silakan. Oke.
Sudah lihat teman-teman, ini hasil presentasi saya, hasil dari diskusi kami. Bisa dibaca, Pak? Bisa, bagus. Ya. Tulisannya bagus. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, beri plus ya untuk semua kelompok ya yang sudah menampilkan presentasi yang luar biasa. Oke, setelah presentasi ya, nah ini tadi jawabannya benar semua ya. Jadi sudah sesuai dengan yang Bapak inginkan ya, dan sesuai pastinya dengan teori. Ternyata ada yang bahaya juga ya kalau kita pemakaiannya terlalu lama. Contoh kayak HP, radiasinya bisa sampai memengaruhi otak ya, sampai malah menyebabkan kanker otak. Terus tadi yang las juga bisa sampai merusak mata dan sebagainya. Dan MRI ya yang menggunakan sinar gamma juga bisa sampai merusak ya jaringan di dalam tubuh kita ya, DNA terutama. Oke, berikutnya ada penguatan materi ya. Pak Firman kasih materinya, penguatan materinya. Sudah Bapak Ibu, sudah? Satu lagi Pak. Oke, kemudian, nah kesimpulan pada pelajaran yang bisa kita dapatkan hari ini, ya. Jadi sebenarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh gelombang elektromagnetik juga banyak ya untuk kesehatan dalam tubuh kita. Jenis gelombang itu yang berbahaya ada sinar UV, sinar X, dan sinar gamma jika dosisnya cukup tinggi dan terus-menerus. Nah, kemudian pemanfaatan gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari juga sangat banyak, mulai dari alat komunikasi seperti handphone, memasak, seperti mikrowave, dan alat kesehatan yang mendiagnosis penyakit dalam tubuh kita, gitu ya. Kemudian, nah nanti Pak silakan boleh men-scan ya refleksi pembelajaran hari ini. Kalian nanti di situ ada pertanyaan apakah yang sudah kalian pelajari ya, kemudian yang kalian suka dalam pelajaran ini dan yang kalian belum pahami di pelajaran ini. Kemudian, nah habis itu silakan nanti ini Pak Firman setting buat PR aja ya. Nah nanti dipindai kode QR-nya, kemudian disimpan kodenya, kemudian dikerjakan di rumah. Nah sebenarnya Pak Firman sebenarnya tebak-tebakan lagi ya. Ini tebak gambar ya, yang tadi ya, buat merefleksikan kita pelajaran ini jadi lebih santai ya. Jadi ada yang tahu nggak? Ya jawabannya apa? Rajin belajar ya. Oke, sekian presentasi dari Pak Firman ya. Silakan untuk menutup pertemuan hari ini ya. Untuk Pak Adi silakan Mas Adi untuk memimpin doa. Baik, saya pimpin doa ya Pak. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya. Sudah Pak Firman. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi besok ya, jangan lupa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah Pak Effendi? Oke, baik kasih, Pak Pak. Firman. Ya. Bagus ya Pak Firman, secara umum sudah boleh, sudah bagus. Mungkin di awal tadi ya, banyak gambar-gambar, itu di gambar-gambar itu tadi untuk apa? Untuk memotivasi